ampunan itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 4 golongan ini. Inilah hadirin golongan yang tidak mendapatkan istimewanya Lailatul Qadar. Yang mohon maaf, meskipun dia disibukkan dengan banyaknya rakaat yang dibuat ataupun banyaknya zikir yang dilantunkan. Apa saja keempat perkara tersebut? Yang pertama, mudaminul khamri, orang yang pada malam Lailatul Qadar di dalam perutnya ataupun dirinya malah sibuk dengan meminum khamr. Kenapa khamr hadirin? Karena pada saat turunnya malam Lailatul Qadar mereka berada dalam kelalaian. Kalau beberapa ulama bahkan menasihatkan tidak cuma khamr, tapi pada saat malam Lailatul Qadar turun, dirinya mengkonsumsi perkara yang diharamkan oleh syariah. Kenapa? Karena perkara yang diharamkan oleh syariah itu apabila dimakan sesuap saja hadirin menjadi asbab 40 hari amalnya tidak diterima, amalnya kabur, amalnya menguap begitu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya setakat gugur kewajibannya. Ini pentingnya kita memperhatikan apa yang kita konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kami muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya. Kemudian yang kami banggakan, yang kami muliakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah luar biasa telah melakukan serangkaian ibadah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin majelis menyambut turunnya malam Lailatul Qadar. Hadirin, bisa kita bayangkan andaikan malam hari tadi turun malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita bagaikan beribadah sebanyak 1000 bulan, bahkan lebih dari itu kebaikannya. Ini menandakan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan kita dari pekan yang lalu, sedikit tambahan tentang hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, agar insya Allah ibadah kita selama di Lailatul Qadar bisa maksimal dan tidak menjadi adanya sesuatu halangan ataupun hambatan atas pahala dan usaha kita tersebut. Jadi hadirin, Imam Ar-Razi rahmatullah alaih, beliau itu memberikan satu nasihat. Jika pada subuh hari malam Lailatul Qadar itu turun, maka pada pagi hari itu Jibril berkata di hadapan para malaikat,
Ya ma'asyiral malaikah, wahai para malaikat, ar-rohil, ar-rohil, ar-rohil. Ayo kita segera menuju ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari itu para malaikat turun ke bumi. Kemudian ada beberapa malaikat yang bertanya, sebagian dari malaikat bertanya, ya Jibril, madza yaf'alullahu ta'ala illa Muhammad. Ya Jibril, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kerjakan untuk umat Muhammad pada malam hari ini? Maka kemudian Jibril menjawab, ya ma'asyiral malaikah, wahai para malaikat, sesungguhnya nadharatullahu birrahmatihi. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala memandang umat Muhammad ini penuh dengan kasih sayang. Allah mengampunkan dosa mereka, Allah memaafkan dosa mereka. Namun kecuali ampunan itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 4 golongan ini. Inilah hadirin golongan yang tidak mendapatkan istimewanya Lailatul Qadar. Yang mohon maaf, meskipun dia disibukkan dengan banyaknya rakaat yang dibuat ataupun banyaknya zikir yang dilantunkan. Apa saja keempat perkara tersebut? Yang pertama, mudaminul khamri, orang yang pada malam Lailatul Qadar di dalam perutnya ataupun dirinya malah sibuk dengan meminum khamr. Kenapa khamr hadirin? Karena pada saat turunnya malam Lailatul Qadar mereka berada dalam kelalaian. Kalau beberapa ulama bahkan menasihatkan tidak cuma khamr, tapi pada saat malam Lailatul Qadar turun, dirinya mengkonsumsi perkara yang diharamkan oleh syariah. Kenapa? Karena perkara yang diharamkan oleh syariah itu apabila dimakan sesuap saja hadirin menjadi asbab 40 hari amalnya tidak diterima, amalnya kabur, amalnya menguap begitu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya setakat gugur kewajibannya. Ini pentingnya kita memperhatikan apa yang kita konsumsi. Ayo kita beribadah secara tekun. Ayo kita kemudian giat di dalam taat di dalam masalah ubudiyah. Tapi jangan lupa hadirin, ayo juga kita perhatikan apa yang kita konsumsi. Jangan sampai hadirin susahnya kita berpuasa, susahnya kita sholat, susahnya kita zikir, susahnya kita sudah mengalahkan kantuk kita, ternyata mohon maaf semuanya menguap gara-gara ketidakhati-hatian kita di dalam mengkonsumsi makanan. Ini yang pertama hadirin yang perlu kita perhatikan. Nah hadirin, perkara haram atau rezeki itu semuanya sama Bapak Ibu. Dan saya sepakat kalau ada orang itu mengatakan begini, uang 100.000 yang haram Pak Karno dan Pak Hatta tersenyum, yang halal juga tersenyum. Sama kok Pak Ustadz? Iya sama, dan saya sepakat itu. Yang halal dan yang haram sama. Bukan berarti kemudian yang halal Pak Karnonya tersenyum, begitu yang haram Bung Hatta dan Pak Karnonya cemberut. Enggak juga Pak. Malah jenengan kalau punya uang 100.000 kok gambarnya cemberut, Pak Karno dan Bung Hatta enggak laku malahan gambarnya kan. Hadirin, rezekinya ini memang tidak bisa dihukumi antara halal dan haramnya, karena rezeki itu minallahi ta'ala. Cuman mohon maaf, jalur atau cara atau jalan mendapatkan rezeki itu yang kemudian mempengaruhi hukum halal haramnya. Kalau mendapatkannya dengan jalan yang halal ya halal, kalau mendapatkan jalannya yang haram ya jadi haram. Ini yang membedakannya di sini. Dan nanti pengaruhnya kepada setelah nanti kita konsumsi, setelah kita buat pembiayaan untuk kehidupan kita, termasuk untuk pendidikan anak kita. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah yang perlu diperhatikan, hal yang berkaitan dengan masalah apa yang kita konsumsi. Makanya hadirin, bagaimana demi sebuah halalnya sebutir kurma, mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita ini. Jadi hadirin, Ibrahim bin Adham
Ini hadirin yang dirahmati Allah. Ini mohon izin, mohon maaf, on the book dulu, keluar dari pembahasan dulu ini Pak. Bagaimana orang-orang kekasih Allah, orang-orang yang mulia di hadapan Allah, betul-betul disiplin di dalam masalah kehalalan apa yang dia konsumsi. Ada satu riwayat, Ibrahim bin Adham itu beliau mempunyai kebiasaan, kalau tahun ini hadirin beliau naik haji, maka tahun berikutnya beliau akan mengembara untuk berdakwah. Tahun ini naik haji, tahun ini mengembara, tahun besok depannya naik haji, begitu seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat selepas naik haji, kemudian beliau mau pergi pulang mengembara lagi. Setelah 6 bulan namanya keluar dari kota Mekah, beliau bermimpi Pak. Dalam mimpinya itu dikasih tahu, ya Ibrahim bin Adham, tahun ini satu pun tidak ada haji yang mabrur. Kaget, berarti termasuk dirinya dong nggak mabrur, kan gitu Pak. Dan beliau belum menghiraukan sampai 3 kali mimpi itu, akhirnya beliau baru ngeh, berarti kalau begitu saya nggak mabrur juga dong. Akhirnya beliau kemudian mengkoreksi apa yang membuat haji saya ini nggak mabrur gitu loh Pak. Setelah telisik, setelah naik haji, beliau mau keluar dari kota Makkah, beliau ini membeli kurma. Kemudian di bawah timbangan itu hadirin ada 1 kurma di bawah timbangan itu. Beliau ambil, beliau makan. Ini 1 kurma ini kan masih subhat hadirin. Kalau dia sudah ikut ditimbang berarti halal. Tapi kalau belum ikut ditimbang berarti haram. Kan masih remeng-remeng Pak. Itulah rezeki subhat. Hanya dengan demi 1 kurma itu kemudian beliau pulang lagi ke Mekah Pak. Dicari penjualnya. Setelah ketemu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata penjualnya sudah meninggal dunia. Akhirnya ditanya, di mana ahli warisnya? Kata tetangga yang menjual, ahli warisnya itu sudah menyebar kemana-mana. Hanya demi 1 buah kurma, 3 tahun beliau pergi mengembara menjumpai anak-anak orang si tukang penjual kurma tadi Pak. Hanya demi 1 buah kurma. Bayangkan Pak, kalau kita ini beli buah Pak, belinya pisang, yang dicoba kadang jeruk, kelengkeng, dicoba semua Pak. Ini hadirin yang dirahmati Allah, wa alam bisawab kan. Apakah halal atau haram kan masih subhat juga kan. Kecuali penjualnya ikhlas, kan itu jadi halal. Ini bagaimana seorang Ibrahim bin Adham betul-betul menjaga kehalalan apa yang dia konsumsi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu luar biasa lagi Pak. Beliau dijamu oleh seseorang. Pada suatu hari beliau diundang ke rumah seseorang, kemudian dijamu. Begitu dijamu beliau makan. Habis makan beliau kemudian tanya. Anda kan tidak tanya pun sebenarnya nggak tahu dan sah secara hukum fikih. Tapi beliau tanya, wahai saudaraku, jamuan makanan yang hebat ini, maksudnya yang menu yang lengkap ini, kamu peroleh dari mana? Maka kemudian orang itu menjawab, ya Amirul Mukminin, dulu kami ini adalah tukang ramal semasa kami jahiliyah. Kemudian suatu hari saya meramal seseorang dan ramalan saya tepat, kemudian saya dikasih upah begitu banyaknya, luar biasa uang yang saya dapatkan dari ramalan itu. Sebagian saya belikan makanan ini untuk menjamu Amirul Mukminin. Langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari rumah, disogok-sogok Pak, sampai muntah-muntah habis. Kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya hanya dengan membelah perutku ini kemudian bisa keluar makanannya, maka akan aku belah perutku ini demi mengeluarkan makanan yang telah engkau sajikan tadi. Bayangkan hadirin bagaimana luar biasa kedisiplinan di dalam menjaga makanan yang dikonsumsi. Ini yang pertama hadirin. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang tidak mendapatkan nikmatnya malam Lailatul Qadar adalah akil waliden, anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Termasuk mendurhakai itu hadirin tidak cuma dalam perkataan saja Bapak, tapi mempunyai orang tua membiarkannya sampai terlantar, tidak menanggung daripada nafkahnya,
apabila dia sudah udzur, sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, sementara kita sebagai anak laki-lakinya membiarkan orang tuanya terlantar, tidak merawatnya, kemudian kita tidak menghormatinya dan tidak menjamin nafkahnya. Hadirin mohon maaf, itu bagian termasuk dari akil walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Syariat Islam memang mengajarkan seperti itu hadirin, bahwasanya orang tua kalau memang sudah udzur, sudah pikun, sudah tidak mampu lagi menafkahi dirinya, itu adalah bagian tanggung jawab dari anak laki-laki untuk mencarikan nafkah. Makanya ibu-ibu mohon izin, mohon maaf, kalau ibu-ibu mempunyai suami yang suaminya kemudian betul-betul menafkahi kedua orang tuanya, berbanggalah di situ. Dan ibu-ibu wajib mendorongnya agar anak-anak laki-laki tersebut atau suami ibu jangan sampai mentelantarkan orang tuanya. Kalau jenengan seperti itu, insya Allah andaikan nanti punya menantu, menantu pun akan seperti itu pada anda. Tapi kalau saat ini mohon maaf, dengan mertua, dengan orang tua kandung menelantarkannya, maka nanti suatu saat naudzubillah min dzalik, anak menantu, anak kita sendiri juga akan berbuat tidak lebih jauh dan lebih banyak dan lebih beda daripada yang telah kita kerjakan. Inilah hadirin pentingnya mengkoreksi diri kita, sikap kita terhadap orang tua. Oke, saya sepakat, ayo kita iktikaf. Oke, saya sepakat, ayo kita maksimalkan di malam-malam Lailatul Qadar. Tapi mohon maaf, coba kita tanya tentang salah satu dari perkara yang menghambat pahalanya Lailatul Qadar untuk kita tadi, Pak, yaitu bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Kalau ternyata sikap kita kepada orang tua kita masih menelantarkan, mohon maaf hadirin, bukan tidak menghargai usaha kita di dalam memanfaatkan memaksimal iktikaf kita, tapi itu yang akan menjadi penghalang nikmatnya pahala di mana ketika kita memanfaatkan Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah Islam Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana beliau berwasiat kepada Ali dan kepada Umar, Pak, dua sahabat terkemuka. Wahai Ali, wahai Umar, nanti ingat kalau ada sebuah kabilah yang begini-begini, carilah orang yang begini-begini, mintalah doa kepada dia. Ternyata orang yang dimaksud adalah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Beliaulah orang yang betul-betul bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, lebih-lebih lagi ibunya. Pernah hadirin, Uwais Al-Qarni dikira gila, Pak. Kemana-mana dia itu menggendong kambing, Pak. Asal ada orang jumpa dia lagi gendong kambing, jumpa lagi gendong kambing. Ditanya, wahai Uwais, sedang apakah engkau melakukan hal ini? Aku sedang berlatih, kata dia. Geger itu, Pak, dikira Uwais Al-Qarni gila. Ternyata Uwais Al-Qarni hadirin sedang berlatih menggendong ibunya untuk dinaikkan haji. Ibunya, wahai Uwais, aku pengen naik haji, berkali-kali ngomong seperti itu. Kata Uwais, siap ibu, tunggu sebentar, biarlah saya berlatih dulu untuk menggendong ibu, nanti pada saat datang musim haji. Latihan menggendong kambing, Pak, bayangkan, Pak. Inilah bagaimana jasa baktinya seorang anak kepada orang tua. Mungkin kita nggak perlu menggendong kambing juga sekarang ya, Pak, ya. Tapi kalau orang tua pengen haji, tidak ada salahnya kemudian kita yang memikul biayanya. Ini yang kedua hadirin. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kebanyakan hadirin putusnya tali silaturahmi, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, malah justru kepada sanak saudara kandung kita, Bapak Ibu. Entah itu karena perselisihan yang sepele atau yang sampai perselisihan yang mencuat luar biasa besarnya, berebut harta waris. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya bukan berarti menghalangi Anda semua untuk mendapatkan harta waris, Pak. Karena harta waris itu memang ada di dalam syariah Islam dan diatur di dalam Al-Quran dan juga diatur di dalam Al-Hadis. Sahih semua, Pak. Hadis dan dalil yang dipakai untuk memunculkan atau untuk menentukan di dalam pengaturan harta waris itu sahih.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, artinya aturan ini jelas. Tapi banyak dari kita terputus hubungan saudaranya gara-gara masalah waris. Padahal hadirin, kita bisa melihat secara adat kebiasaan umumnya ini Pak, umumnya orang yang rakus terhadap harta waris itu biasanya malah paling cepat harta itu habisnya Pak. Biasanya malah seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka lebih baik mengalah daripada terputusnya tali silaturahmi. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi penghalang nikmatnya Lailatul Qadar bagi seseorang adalah dua orang mukmin, dua orang muslim yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari gara-gara perselisihan dan permusuhan. Ini yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita segera buka hati kita, buka keikhlasan hati kita, yang memaafkan, yang melupakan kesalahan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kehidupan itu akan penuh dengan dinamika Pak. Perbedaan itu akan ada, perbedaan pilihan politik, ya kan? Ini sudah tidak zaman lagi kalau perbedaan pilihan politik kemudian menjadi sebagai sebuah hal yang membuat kita berselisih Pak. Sebenarnya sudah tidak model lagi. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah, kandidat-kandidat yang telah kita pilih itu pun hadirin berganti musim demokrasi, berganti kawan dan berganti teman Pak, berganti juga lawannya hadirin. Nah kita sebagai rakyat masih berantem terus melulu hari hanya gara-gara perbedaan pilihan politik Pak. Ini kan sangat ironis sekali gitu. Sementara yang kita dukung, sementara yang kita jagokan, mohon maaf, berganti tahun, berganti pesta demokrasi, berganti musim, berganti pula lawan, berganti pula kawan, dan mereka fine-fine aja. Kita sebagai pendukungnya malah yang bentrok sendiri-sendiri, tidak mau bertegur sapa. Ada unsur sakit hati, kekecewaan, kalah kecewa wajar, menang bahagia wajar. Pesta politik seperti itu Pak. Bagaikan kita menonton pertandingan sepak bola Pak. Kemarin bagaimana gegap gempitanya kita ketika timnas kita mengalahkan Arab Saudi, kan gitu Pak ya. Semuanya mengeluh-elukan. Kemarin dibantai Australia nangis semua kita, ya kan itu. Biasa saja. Besok melawan Bahrain menang ketawa lagi kita Pak. Masya Allah. Itu pertandingan sepak bola. Politik juga kurang lebih begitu Pak. Yang kita dukung hari ini kalah kecewa pasti. Yang kita dukung hari ini menang bahagia pasti. 5 tahun ke depan belum tentu bahagia, belum tentu kecewa. Ada yang bahagia, ada yang kecewa, biasa. Ada yang bahagia terus, ada yang kecewanya terus, juga biasa. Politik dinamika. Maka ini jangan sampai kemudian menjadi perpecahan. Yang lebih lucu lagi hadirin, perbedaan fans klub sepak bola bisa jadi gontok-gontokan. Wah, naudzubillah min dzalik. Yang satunya pro Barcelona, yang satunya pro Real Madrid, itu saja jadi gontok-gontokan. Naudzubillah min dzalik. Sampai malam Lailatul Qadar hilang gara-gara perselisihan, tidak bertegur sapa. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita hilangkan sebelum kita menyambut malam Lailatul Qadar dengan penuh aktivitas ibadah kita. Yang pertama hadirin, hati-hati dengan yang kita konsumsi. Pastikan yang kita konsumsi adalah perkara yang halal. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jaga sikap kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai kepada kedua orang tua justru kita menjadi anak yang mendurhakainya karena membiarkan mereka keduanya terlantar. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mari kita selesaikan semuanya perselisihan, perbedaan di antara kita, untuk kita tutup lagi, kita tidak usah membuka kembali. Mari kita songsong ke depannya dengan penuh kasih sayang sebagaimana ukhuwah Islamiyahnya.
Kita tidak perlu lagi untuk saling membenci, kita tidak perlu lagi saling memutuskan tali silaturahmi, bahkan tidak bertegur sapa. Kenapa hadirin? Karena faktor daripada kerugian terbesar justru kepada diri kita masing-masing. Ini hadirin yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Ini belum selesai bapak-bapak, waktunya masih panjang, ya kan? Di kajian ini. Hadirin, sambil tidur kalau bapak ngantuk ya nggak apa-apa, Pak. Karena memang sudah dari tadi maghrib ya. Kami ini kalau pengajian sama saya ini sambil tidur saja alhamdulillah. Bapak datang tidur, ibu datang tidur di pengajian saya sudah bersyukur. Mau tidur di majelis taklim saya saja sudah bersyukur, Pak. Tapi kalau kemudian bapak ibu cerita sendiri-sendiri, nah ini yang mohon maaf, sudah ganggu diri sendiri, ganggu orang lain lagi, ya kan gitu. Kalau tidur saja nggak apa-apa. Seperti Mas ini kan alhamdulillah, saking nikmatnya itikaf tadi malam ngaji sampai tertidur, alhamdulillah Pak, nikmat sekali. Dan jangan dibangunkan, nanti kalau sudah selesai baru dibangunkan. Karena tidur itu nikmat. Banyak dari kita di rumah nggak bisa tidur, kan gitu Pak ya. Akhirnya gelindang-gelinding, akhirnya ketemu ide, daripada nanti di rumah nggak bisa tidur seperti ini, lebih baik ambil air wudhu, tahajud, baca Al-Quran. Nanti habis sholat subuh pas ngaji sama Ustadz Fauzi, itulah waktu tidur. Ada yang sudah seperti itu juga merencanakan, ya alhamdulillah Pak, ya kan. Yang penting ngaji. Kita lanjutkan yang kemarin hadirin. Yang pertama kita sudah membahas bagaimana hal yang berkaitan dengan nazak atau sakaratil maut. Yang pertama. Yang kedua, kita sudah membahas hal yang berkaitan dengan beberapa perkara yang mempengaruhi diri kita nanti di dalam alam barzakh, alam kubur kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Wahab bin Munabih itu memberikan satu isyarat kepada kita, nasihat kepada kita. Banyaknya azab dan banyaknya nikmat kubur itu sebenarnya kuncinya di 4 perkara ini. Yang pertama, perbanyaklah, 1, jagalah dan perbanyaklah, 1, menjaga betul-betul as-sholatu fi waktiha. Sholat berada tepat di dalam waktu awal pengerjaannya, disiplin masalah mengerjakan sholat. Yang kedua, qiraatul Quran, istiqomah membaca Al-Quran. Yang ketiga hadirin, upayakan betul-betul ini Bapak Ibu, setiap kita sadar apakah itu mulut kita, ataukah hati kita, ataukah rasa kita. Ini kalau sudah rasa ini tidak di hati, tidak di mulut, tapi di feel Pak, dirasa. Untuk selalu zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih Pak zikir dalam rasa? Begini, saya contohkan, Bapak pada waktu jatuh cinta dulu kepada ibu, istri Bapak, pada waktu jatuh cinta, apakah hati menyebut nama Bapak? Tidak. Apakah mulut menyebut nama Bapak? Tidak. Apakah pikiran kita juga terus menyebut nama terus? Tidak. Tapi sosok itu wujud hadir terus dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam rasa kita. Itulah bagaimana zikrullah dalam rasa. Pikiran kita, mulut kita, hati kita nggak nyebutin Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak nyebutin itu. Ataukah kita juga tidak menyebutkan secara tasbihnya, tapi hadirin, jiwa kita, rasa kita tidak lepas dari zikrullah. Nah, ini perlu dilatih secara kontinu hadirin. Ini yang ketiga. Yang keempat hadirin, memperbanyak sedekah. Sedekah ini hadirin yang dirahmati Allah, ibadah yang berkaitan dengan hubungan interaksi sosial, luar biasa Pak. Nikmat pahalanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saya sampaikan di depan di awal Pak, kadang kita membaca dalam media sosial itu satu sindiran yang membuat hati saya itu kadang geleng-geleng kepala Pak. Ada satu kalimat, kalau kalian belajar agama, belajar juga kemanusiaan, akan ngerti etika, ngerti attitude, ngerti adab. Batin saya Pak, ini pernyataan sepertinya bagus, tapi itu ada pertanyaan yang mengolok-olok agama Pak, terutama agama Islam. Karena dalam Islam tidak cuma diajarkan ibadah, tapi dalam Islam juga diajarkan attitude, diajarkan etika, bahkan adab, akhlak, lurus semua sempurna dikerjakan dan diajarkan dalam Islam. Kalau tidak percaya Bapak
Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau kalian berdiri 3 orang, maka janganlah yang 2 orang ini berbisik-bisik. Ini attitude, ini etika, Pak. Dan itu diajarkan dalam Islam. 3 orang, Jawa, Jawa, Padang. Ini yang Jawa jangan bicara pakai bahasa Jawa, Pak. Pakailah bahasa Indonesia, agar yang orang Padang juga tahu. Padang, Padang, Jawa. Yang Padang jangan bicara pakai bahasa Padang, agar yang Jawa juga tahu. Attitude, Pak, etika. Apalagi sudah pakai bahasa daerahnya masing-masing, bisik-bisik lagi, Pak. Wah, Masya Allah. Itu yang pasti yang satunya tersinggung, Pak. Ya kan? Ini etika. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ini diajarkan di luar Islam? Wallahu alam, saya nggak mempelajarinya kok. Kemudian bahkan ketika Rasulullah SAW mengimami dalam rakaat sholat subuh berjamaah, Rasulullah ditahan oleh malaikat Jibril untuk tidak segera bangun dari rukuknya. Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Ali, ada apa denganmu?" "Ya Rasul, tadi waktu saya mau ke masjid, di depan saya ada orang tua Yahudi, sudah tua Yahudi lagi, jalannya lambat, maka saya perlahan di belakangnya agar tidak mendahului orang Yahudi tadi." Wajar dan pantaslah kalau Jibril menahan diriku agar tidak segera bangun dari i'tidal, ternyata nungguin kamu, yang nungguin Yahudi lagi jalan di depan kamu. Bayangkan, Pak. Tapi jenengan nggak usah dipraktekkan, Pak. Mentang-mentang seperti itu ada orang tua kemudian berjalan di belakangnya pelan-pelan terlambat sampean, Pak. Imamnya nggak ditahan oleh malaikat Jibril, kan itu, Pak, ya. Tapi dipraktekkan ya nggak apa-apa. Insya Allah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kemudian yang harus dijauhi yang pertama, hadirin, hati-hati masalah air kencing kita, karena kebanyakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, siksa azab kubur gara-gara percikan air kencing. Dan ini sudah berulang kali saya sampaikan ketika kita belajar fikih. Yang ketiga ini, hadirin, adalah yang berkaitan dengan mulut kita, Pak. Kebanyakan juga azab kubur itu muncul daripada ketidakmampuan kita menjaga mulut dari perbuatan satu, kadzib, bohong. Meskipun cuma sekedar cerita humor, upayakan jangan bohong, Pak. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah menggibah atau membuka aib orang lain, memfitnah dan namimah, mengadu domba. Hadirin mohon maaf, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan begini, ini pas relevan sekali untuk saat ini, Pak. Ini yang hobi suka ngeser itu, Pak. Ini mohon maaf, cukup Anda dikatakan sebagai pembohong apabila kalian menyebarkan berita yang tidak diketahui secara pasti kebenaran berita itu. Saya ulangi, Pak, ini penting sekali. Ini bagi yang hobi ngeser. Cukup Anda dikatakan sebagai pembohong apabila Anda menyampaikan berita yang Anda sendiri belum tahu persis pastinya berita itu, Pak. Sekarang, hadirin, mohon maaf, potongan-potongan video disebar, di-share, kita yang nggak tahu keseluruhannya ikut nge-share lagi, Pak. Kasus yang terjadi, hadirin, kasus yang terjadi waktu masalah berkaitan dengan isu panas politik, Pak. Itu ya Allah, luar biasa. Cukup video yang di-share orang itu, Pak. Kalau kita tidak tahu kebenarannya, nggak usah di-share kepada yang lain, agar kita tidak termasuk golongan pembohong, Pak. Cukup sampai di sini kita saja, Pak. Ini kadang tidak. Begitu ada kabar berita yang sama-sama menguntungkan paslon yang kita dukung, luar biasa nyebarnya, Pak. Ya kan? Tapi untuk memfitnah lawan kita, luar biasa juga, Pak. Ini mengkonter seperti itu, hati-hati. Saya pernah mengasih contoh, Pak. Ini yang terjadi betul-betul, Pak. Saya pernah mengasih contoh. Nah, ini contoh, hadirin yang dirahmati oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Ini contoh yang imajiner, imajinasi, tapi kadang wujud dalam kehidupan kita. Contoh misalkan begini, Pak. Suatu saat, hadirin, di sini sudah qomat, Pak. Orang sudah berbaris, mau sholat berjamaah. Saya baru datang, Pak, karena saya tergopoh-gopoh, terburu-buru. Naudzubillah min dzalik, saya terpeleset di situ, Pak. Ya kan? Pak Ketua nengok, saya kepleset. Akhirnya tangan saya terkilir, Pak. Diangkat sama Pak Ketua, nggak bisa, Pak. Udahlah, nanti aja diurusin, nanti kita sholat dulu. Akhirnya kita sama-sama sholat, ngejar takbiratul imam.
Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa Pak, ayo kita sholat. Sholat tanya saya dengan Pak Ketua. Contoh ini ya, contoh imajinasi. Jangan jenengan kemudian mendoakan seperti ini ya kan. Berarti jenengan mendoakan jelek sama saya pula ya kan itu kan. Kemudian habis sholat subuh ceramah saya seperti ini Pak. Datang Pak Muji, bawa air, bawa ke sini Pak. Ya kan? Habis itu di tengah ceramah saya haus, saya ingin minum Pak. Saya ngambil dengan tangan kiri, saya minum itu air minum Pak. Saya minum dengan tangan kiri, wujud saya minumnya memang dengan tangan kiri. Bapak semua yang di sini melihat saya dengan tangan kiri Pak. Dua ini yang menyiarkan Pak, lihat netizen semua memang melihat saya meminum memakai tangan kiri. Bapak juga melihat, saksi ada. Kira-kira apa dalam benak Bapak melihat saya sebagai orang yang disebut dipanggil dengan Ustadz minum dengan tangan kiri? Negatif semua Pak. Netizen hater saya yang benci sama saya, killing karakternya itu luar biasa pasti, ya kan? Pembunuhan karakter untuk saya itu luar biasa. Ini Ustadz Fauzi, seorang ustadz, seorang kiai katanya, bla 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 bla, mantan ketua MUI kecamatan, mantan mustasyar NU, Masya Allah Pak, dibully habis, minum tangan kiri, bid'ah, gak adab, gak akhlak, gak sunnah, wah tadi bengek Pak. Masa ustadz ini jadi panutan, sederet haters akan memburu kita Pak. Tapi bagi Bapak ketua yang mengetahui kejadian, beliau sampai ngurut dada, ya Allah, berarti sakit betul tangan Ustadz Fauzi itu, sampai mau mengangkat gelas pakai tangan kanan saja tidak mampu, berarti betul-betul tergilir. Kenapa? Karena positif, pandangan positif dari Bapak Ketua melihat asli kejadiannya. Nah inilah hadirin yang kadang kita tidak tahu dibalik dari potongan-potongan video yang beredar ke sana kemari. Maka jangan ikut menyebar kecuali setelah memastikan tahu kebenarannya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang menjadi asbab banyaknya adab kubur terjadi gara-gara ketidakmampuannya menjaga lisan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat dibangkitkan dari kubur, ulama sepakat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa mulai saat itu kehidupan kita akan kembali, ruh beserta jasad kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat saat hidup di dunia. Karena pada saat hidup di dunia, hadirin, kita pas mau taat, ruh dan jasad juga taat. Pada saat maksiat, ruh dan jasad juga bermaksiat. Maka mulai dibangkitkan dari kubur, ruh dan jasad akan bersama-sama menanggung apa yang telah diperbuat selama hidup di dunianya. Namun hadirin, bangkitnya dari alam kubur itu menjadi 12 golongan, yang setiap golongan berdasarkan apa yang diperbuat saat hidup di dunia. Yang pertama hadirin, dibangkitkan bi ghairi yadin wa arjulin, dibangkitkan warijlin, dibangkitkan dari kubur tanpa tangan dan tanpa kaki. Siapakah mereka? Mereka lah golongan orang-orang yang hidup di dunia, mereka saling menyakiti tetangganya, mati sebelum bertaubat. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, golongan orang yang benar-benar celaka pada saat kehidupan di akhirat nanti. Gimana nggak celaka hadirin? Ada tangan, ada kaki, itu susah kehidupan di sana. Ini tanpa tangan, tanpa kaki lagi. Dan ini adalah golongan orang yang menyakiti tetangganya, mati sebelum bertobat. Makanya hadirin dirahmati oleh Allah, nanti pulang yang masih bermusuhan dengan tetangga, yang tidak bertegur sapa dengan tetangga sudah lebih daripada 3 hari, tolong nanti saling maaf-memaafkan. Bu, Pak, ini malam Lailatul Qadar, tadi saya ngaji, barang siapa yang bermusuhan lebih daripada 3 hari tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Mumpung ini kita sama-sama menyambut Lailatul Qadar, ayo pertikaian kita, saling merajuk kita sudahi dahulu. Damailah dengan tetangga yang sudah 3, 4, 5 bulan tidak bertegur sapa itu Pak. Nanti kalau tetangga kita kemudian tanya, habis lebaran gimana Bu? Habis lebaran kita lanjutkan lagi. Kalau sudah seperti itu ya memang betul-betul parah, ya kan? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, golongan yang kedua adalah dibangkitkan bagaikan khonazir. Khonazir itu jamak daripada khinzir. Khinzir itu adalah
Mohon maaf, celeng Pak. Babi hutan, khinzir itu babi, ada mengatakan babi hutan, celeng Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini satu bukti begini Pak. Ini simpel Pak. Mumpung saya ingat ini Pak. Hukum babi yang kita kenal najisnya apa Pak? Najisnya apa? Mughalladhah, ya kan? Betul kan? Hukum babi yang kita kenal najisnya adalah najis mughalladhah. Dan ini sudah masyhur Pak. Ya kan? Hadirin, begini Pak. Kadang kita ini, ya kan, terhipnotis oleh kalimat kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yang pertama. Yang kedua, kadang terhipnotis satu doktrin, kalau nggak ada dalilnya, nggak usah diamalkan. Saya sepakat ini Pak. Dan saya sepakat untuk memberantas bid'ah, saya sepakat. Hukum dalam syariat Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, sepakat Pak saya. Tapi mohon maaf, jangan tinggalkan ijma, jangan tinggalkan qiyas. Kalau Anda hanya berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis kemudian tinggalkan ijma, tinggalkan qiyas, Anda akan kesulitan sendiri di dalam mengamalkan agama. Contoh yang berkaitan dengan babi tadi Pak, tidak ada satupun yang sejauh saya ketahui hadis yang menyatakan kalau babi itu mughalladhah, itu nggak ada Pak. Ini Pak. Dan tidak ada satupun hadis yang menyatakan Rasulullah SAW membayar zakat fitrah memakai beras, jagung, itu nggak ada Pak. Ini semua produk hukum qiyas. Babi itu di dalam Al-Quran cuma dikatakan fa'inuriksun, sesungguhnya babi itu kotor, sesungguhnya babi itu adalah najis, cuman itu Pak. Keterangan muhtawasitoh, mukhafafah, mughalladhah nggak ditemukan. Itu kias para alim ulama mufassirin di dalam mazhab Syafi'iyah. Bahkan Imam Nawawi rahmatullah alaih, dedengkotnya ulama Syafi'iyah saja, itu menyatakan bahwa merujehkan lagi qaul yang tarjih, babi itu marotan wahidan cara membasuhnya, hanya sekali basuh saja Pak, bagaikan najis biasa. Karena tidak ada dalil hadis yang menyatakan babi mughalladhah. Kalau tidak percaya, datangi semua para ustadz yang Anda anggap sebagai guru jenengan. Itu produk hukum qiyas, di mana kemudian dikiaskan kepada anjing, sementara babi itu lebih kotor daripada anjing, maka babi kemudian hukumnya mughalladhah. Dan saya memegang yang mughalladhah ini. Bapak nggak usah coba-coba untuk mengikuti pendapat yang asing, nanti malah geger nanti Pak. Mughalladhah ya mughalladhah, kita mengikuti pendapat ulama itu, gitu loh Pak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati terhadap produk-produk hukum yang kemudian terhipnotis dengan doktrin seperti itu. Kita tidak bisa membangkit makiyas. Kemudian lanjut hadirin, siapakah golongan yang dibangkitkan dari kubur dalam berbentuk babi hutan Pak? Mohon maaf, mereka yatahawanu anis sholat, mereka yang menggampangkan urusan sholat dari awal sampai akhir Pak. Saya sudah sampaikan berkali-kali bagaimana kedisiplinan sholat berpengaruh dalam kehidupan dunia, kubur sampai akhirat. Yang ketiga hadirin, dibangkitkan dalam kubur kalbihol, perutnya itu Pak seperti keledai, di dalamnya penuh akrab, penuh kalajengking dan ular di dalam perutnya, menyiksa dirinya. Siapa mereka? Mereka golongan orang-orang yang dulu waktu hidup di dunia tidak mau membayar zakat, hadirin dan dirahmati Allah. Bahkan nanti masih dililit oleh hartanya yang Allah jadikan sebesar leher unta, ular sebesar leher unta yang melilit dirinya. Inilah golongan yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, dibangkitkan seperti itu hadirin. Nah hadirin yang dirahmati Allah, tentu ini kalau kami sambung selesaikan sampai 12 golongan, setengah 7 belum selesai Pak. Sementara kita perjalanan puasanya malah masih nanti sore. Bapak yang mendengarkan sambil ngantuk nggak apa-apa Pak, ya kan? Tapi saya setengah jam ngomong terus tambah lagi ya kering juga nanti, ya kan, itu kan. Sementara kita ngopinya sama-sama maghrib nanti, ya kan. Hadirin, ini dulu yang kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa di Ramadan yang terakhir. Selamat berjuang mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Mari kita saling menguatkan, saling menyemangati, saling mensupport. Semoga kita semua hadirin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.